Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Sistem Informasi 10 dari kelompok 17 ingin mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pengantar bisnis digital yang berjudulkan Best Property. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Sulistiorini, Faisal Ahdan, Latifa Maulida, dan saya Nadifa Tiarawani. Next. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penjelasan produk, struktur organisasi, visi perusahaan, layout kanvas, dan proyeksi keuangan. Lalu yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penjelasan produk. Best Property adalah website yang bergerak di bidang kepemilikan aset, contohnya tanah dan bangunan, termasuk sarana dan prasarana yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan secara online. Bisnis properti ini bisa dipahami sebagai sebuah bisnis yang bergerak di bidang jual beli atau sewa menyewa tanah dan berbagai aspek terkait di dalamnya. Organisasi. Yang pertama ada direktur, yang kedua ada admin keuangan, legalitas, marketing, manajer proyek, yang ketiga ada pengawas, dan yang keempat ada marketing dan agensi. Di sini ada penjelasan dari struktur organisasi. Yang pertama, direktur. Bertugas melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai kepentingan dan tujuan perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut. Yang kedua, ada admin keuangan. Bertugas menyusun anggaran belanja, menentukan sumber biaya, dan cara penggunaannya, serta membuat pembukuan tentang semua hal yang berkaitan dengan proses pembiayaan dan pengeluaran keuangan agar penggunaan biaya dapat efektif dan efisien. Yang ketiga ada legalitas. Dalam hal pengurus legalitas proyek, kerjaan pertama divisi legal adalah memastikan tanah yang akan dijadikan proyek tidak bermasalah atau tidak ada sengketa. Yang keempat, ada manajer marketing. Seorang manajer pemasaran tidak hanya melihat kepada masa depan, tetapi juga masa sekarang. Salah. Enggak apa-apa, ntar dipotong aja. Oke, gue lanjut ya nih. Yang keempat ada manajer marketing. Seorang manajer pemasaran tidak hanya melihat kepada masa sekarang, tetapi juga masa depan. Begitu pula dengan rencana pemasaran yang akan dibuatnya. Next. Yang kelima ada pengawas proyek. Seseorang yang diberi kuasa secara hukum untuk mengawasi atau meliputi secara penuh atau terbatas seluruh tahapan konstruksi sesuai dengan BESTEK, pelaksanaan pekerjaan dan secara teknik yang ada. Yang keenam ada marketing. Seseorang yang menjual produk jual. Yang terakhir ada agensi. Seorang agen properti yang bisa bekerja secara independen atau bekerja di bawah naungan sebuah perusahaan agen properti karena pekerjaan utamanya adalah memasarkan. Maka keahliannya yang sangat penting untuk dikuasai salah satunya yaitu kemampuan negosiasi yang hebat. Next. Dari perusahaan di developer perumahan yang sukses membeli dunia digital.
Salah satu contohnya adalah branding di sosial media, mampu bersaing, bertumbuh, berkembang, unggul, terpercaya, dan terbuka dengan kualitas terbaik untuk para customer. Tujuan atau goals dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan, kami ingin memiliki aplikasi mobile properti sendiri agar semakin mempermudah customer mengakses properti mana yang cocok tanpa harus meluangkan waktu untuk membuat schedule pertemuan dengan developer properti. Menjadi semakin besar tidak hanya properti rumah, tetapi juga apartemen, ruko, dan lain-lain. Next. Land canvas dari base property terdiri dari problem, unique value proposition, solution, channel, cost structure, revenue stream, key matrix, dan unfair advantage. Next. Problem. Yang pertama, kurangnya waktu yang dimiliki oleh customer. Yang kedua, jarak yang jauh antara customer dengan kantor developer property. Yang ketiga, malah survei ke lapangan properti. Next. Yang kedua ada unique value proposition yang terdiri dari yang pertama, miliki segera hunian eksotis nuansa modern dengan harga yang sangat terjangkau. Kedua, cari properti online terlengkap di website bestproperty.jakarta. Yang ketiga, cari jual dan beli properti secara online, mudah, aman, sekaligus cepat hanya di bestproperty.jakarta. Next. Yang ketiga ada solution. Yang pertama, dapat mencari properti yang sesuai dengan keinginan customer secara online di website bestproperty.jakarta. Yang kedua, customer hanya tinggal konsultasi secara online tanpa harus membuat schedule pertemuan dengan developer best property. Yang ketiga, customer hanya ingin membuat jadwal survei langsung ke lapangan lebih fleksibel karena banyaknya marketer yang bertugas. Next. Land canvas selanjutnya yaitu channels. Yang pertama, marketing plan yang terdiri dari pameran, branding di sosial media, sebar brosur, dan pasang spanduk. Kemudian ada agen properti, lalu internet marketing. Selanjutnya ada cost structure yang terdiri dari gaji pegawai, biaya pembangunan, biaya pembuatan website, biaya pemasaran, dan maintenance. Kemudian ada revenue streams yang terdiri dari penjualan aset, pembelian dan penyewaan, biaya komisi, dan lisensi properti. Kemudian ada key matrix yang terdiri dari kunjungi website dan jumlah pemesanan. Selanjutnya, unfair advantage, yaitu memiliki layanan hapus BI checking customer. Nah, Koreksi keuangan. Tidur. Belum on mic, cuy. Selanjutnya adalah proyeksi keuangan. Perhitungan modal yang dibutuhkan yang pertama yaitu ada biaya perizinan pembangunan dengan menghabiskan nominal senilai 35 juta. Rincian biayanya yaitu izin prinsip, izin pemanfaatan tanah, izin site plan, izin PEL, ANDAL, dan UKL atau UPL. Selanjutnya biaya lahan tanah, menghabiskan senilai 15 miliar, rincian biayanya untuk pembelian tanah seluas 1 hektar. Lalu ada biaya arsitektur, menghabiskan dana senilai 5 miliar, rincian biayanya untuk tarif jasa desain interior dan eksterior. Selanjutnya, biaya interior dan eksterior, menghabiskan senilai 5 miliar untuk pembelian WC, jet pump, keramik, dan lain-lain untuk seluruh unit. Next. Lalu masih ada biaya bahan bangunan, menghabiskan senilai 10 miliar, dengan rincian biaya pembelian pasir, bata, kerikil, semen, dan lain-lain untuk seluruh unit.
Ada juga biaya jasa kontraktor proyek yang menghabiskan senilai 15 miliar untuk jasa project manager, site engineer, structure engineer, arsitek engineering, quality control, drafter, quantity engineer, general affair, chief inspector, supervisor, dan surveyor selama proyek berlangsung. Ada juga biaya gaji pegawai yang menghabiskan senilai 5 miliar untuk gaji direktur, admin keuangan, legalitas, manajer marketing, manajer proyek, pengawas proyek, marketing, dan agensi selama proyek berlangsung. Ada pula biaya kebersihan yang menghabiskan senilai 30 juta untuk pembersihan limbah air dan darat. Next. Dan masih ada biaya pemasaran dengan nominal 50 juta untuk pembuatan brosur, pamflet, kartu nama, spanduk, papan iklan, dan pameran. Dan yang terakhir adalah biaya keamanan senilai 50 juta untuk jasa keamanan setempat atau security selama proyek berjalan. Dan total seluruh perhitungan modal yang dibutuhkan adalah 55 miliar 165 juta rupiah. Selanjutnya ada target pemasukan dengan harga per unit yaitu mulai dari 600 juta sampai 1 miliar dan target penjualan 5-15 unit per bulan, lalu akan ada kenaikan target penjualan 25 unit per 4 bulan. Lalu di sini ada tabel target pemasukan di mana dibagi menjadi 3 pemasukan per 4 bulan, dari bulan Januari sampai April, per bulannya target penjualan itu masing-masing 5 unit dengan masing-masing nominal 3 miliar, dan total penjualan selama 4 bulan pertama yaitu 12 miliar. Lalu 4 bulan kedua, dalam 1 bulannya penjualan ditargetkan dalam 10 unit, dan 8 miliar target pemasukannya per bulan, lalu total pemasukan per 4 bulan kedua ini senilai 32 miliar. Lalu 4 bulan terakhir, target penjualan kembali meningkat menjadi 15 unit per bulan dan 18 miliar per bulan target pemasukan, dan total di 4 bulan terakhir targetnya adalah 72 miliar. Lalu total target pemasukan setahun berjumlah 116 miliar rupiah. Lalu ada laba bersih. Laba bersih sama dengan laba kotor dikurang total pendapatan. Pertama, HPP. HPP adalah harga pokok penjualan, nilainya adalah 0. Cara menghitung laba kotor adalah pendapatan dikurang HPP. Pendapatan sama dengan 116 miliar dikurang 0 rupiah sama dengan 116 miliar. Next. Dan ini adalah tabel untuk menghitung laba bersih setahun. Laba kotor yang tadi sudah kita hitung adalah 116 miliar, lalu total pengeluaran adalah 55 miliar 165 juta rupiah, dan cara menghitung laba bersih adalah laba kotor dikurang total pengeluaran, yaitu total laba bersihnya 60 miliar 835 juta rupiah. Note, HPP 0 rupiah dikarenakan tidak adanya saldo awal persediaan barang, saldo akhir persediaan barang, dan BTUD atau barang tersedia untuk dijual. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.